Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Tentunya baik ya. Semoga adik-adik selalu sehat dan semangat. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia kelas 11. Oh iya, adik-adik pernah melihat proses tersebut? Nah, gambar ini menunjukkan proses transfusi darah yang dilakukan ketika seseorang kehilangan banyak darah. Proses transfusi darah harus mengikuti syarat-syarat tertentu. Salah satunya, pendonor dan resipien harus memiliki golongan darah yang sesuai. Hal tersebut untuk menghindari penggumpalan darah pada tubuh resipien. Mengapa terjadi penggumpalan darah? Komponen apa yang berperan dalam penggumpalan darah? Apa saja komponen penyusun darah? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, yuk simak video ini sampai selesai. Sistem peredaran darah, kita akan belajar pertama komponen darah, golongan darah, dan mekanisme peredaran darah. Komponen darah. Komponen darah terdiri plasma darah, eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, trombosit, keping-keping darah. Sebelumnya, apa itu darah? Darah merupakan jaringan ikat cair yang berfungsi untuk transportasi zat pada tubuh manusia. Selanjutnya, komponen darah yang pertama yaitu plasma darah. Komponen utamanya air, protein, garam, dan zat lain. Cairan alkali berwarna kuning. Plasma darah berfungsi membawa berbagai nutrisi penting guna menunjang kesehatan tubuh dan proses pembekuan darah. Komponen darah yang kedua yaitu eritrosit, sel darah merah. Sel darah merah memiliki pigmen merah bernama hemoglobin atau disingkat dengan Hb. Di tubuh kita terdapat 5,5 juta sel darah merah atau milimeter kubik. Fungsi eritrosit sebagai transportasi oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, komponen darah yang ketiga yaitu leukosit, sel darah putih. Sel darah putih diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, granulosit, yaitu mengandung granula. Yang kedua, agranulosit, yang tidak mengandung granula. Fungsi sel darah putih atau leukosit adalah melawan berbagai mikroorganisme penyebab infeksi. Nah, di sini ada macam-macam granulosit, yaitu ada 3. Yang pertama eosinofil, yang kedua basofil, yang ketiga neutrofil. Jadi granulosit ini memiliki granula. Agranulosit memiliki 2 macam, yaitu limfosit dan monosit. Agranulosit ini tidak memiliki granula. Selanjutnya, komponen darah yang terakhir yaitu trombosit atau keping-keping darah. Trombosit tidak berwarna. Fungsi dari trombosit untuk membantu proses pembekuan darah. Saat terjadi luka atau cedera, pembuluh darah kita akan rusak, dapat menyebabkan pendarahan. Akibatnya, tubuh kita akan mengaktifkan serangkaian proses pembekuan darah. Nah, ini skema proses pembekuan darah. Ketika terjadi luka, maka darah akan keluar. Trombosit pecah.
trombosit pecah akan mengeluarkan trombokinase yang merupakan zat anti hemofilia. Trombokinase akan menghasilkan protrombin. Selanjutnya, protrombin dibantu oleh vitamin K dan kalsium akan berubah menjadi trombin. Nah, trombin ini akan menjadi fibrinogen yang akan membentuk benang-benang fibrin. Akhirnya, darah yang keluar dapat dibendung dengan cara membekukan sel darah yang terluka. Setelah komponen darah, subbakteri apa selanjutnya? Masih ingat? Mari kita lanjutkan. Oke, selanjutnya yaitu golongan darah. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Jadi gambar tersebut sedang mengalami kecelakaan. Sebut saja yang mengalami kecelakaan itu Bu Ani. Bu Ani langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Bu Ani memerlukan darah yang bergolongan darah B resus plus. Setelah dites golongan darahnya oleh pihak rumah sakit setempat. Golongan darah apakah yang dapat menjadi donor bagi si Bu Ani? Bagaimana persyaratan transfusi darah? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, yuk simak penjelasan mengenai golongan darah. Golongan darah sistem ABO pertama kali ditemukan oleh Dr. Karl Lestener pada tahun 1900, seorang ahli patologi yang menemukan 4 golongan darah, yaitu ada A, B, O, dan AB, yaitu berdasarkan agglutinin dan agglutinogen. Agglutinogen adalah antigen dalam eritrosit yang membuat sel peka terhadap agglutinasi atau penggumpalan darah. Jadi agglutinogen itu bisa disebut dengan antigen. Sedangkan agglutinin adalah substansi yang menyebabkan agglutinasi sel, misalnya antibodi yang terdapat dalam plasma darah. Agglutinin bisa disebut dengan antibodi. Untuk golongan darah A, darah eritrositnya mengandung agglutinogen atau antigen A. Sedangkan plasma darahnya mengandung antibodi anti B atau agglutinin anti B. Golongan darah B, darah yang eritrositnya mengandung antigen B. Sedangkan plasma darahnya mengandung antibodi anti A. Golongan darah AB, darah yang eritrositnya mengandung antigen A dan antigen B. Sedangkan plasma darahnya tidak ada antibodi. Untuk golongan darah O, darah yang eritrositnya tidak ada antigen. Sedangkan plasma darahnya mengandung antibodi anti B dan anti AB. Maaf, antibodi anti A dan B. Nah, untuk
ketahui, golongan darah sistem ABO dapat diuji dengan menggunakan serum, yaitu ada serum anti-A, serum yang warna biru, serum anti-A, untuk yang warna kuning, serum anti-B, untuk yang warna putih tutupnya yaitu serum anti-AB, dan untuk yang warna merah ini tutupnya yaitu serum anti-D. Untuk golongan darah A, ketika diuji menggunakan serum anti-A, serum anti-B, dan serum anti-AB, maka terjadi penggumpalan di serum anti-A dan serum anti-AB. Untuk serum anti-B tidak terjadi penggumpalan. Untuk golongan darah B terjadi penggumpalan di serum anti-B dan serum anti-AB. Untuk serum anti-A tidak terdapat penggumpalan. Dan golongan darah AB, serum anti-A, serum anti-B, dan serum anti-AB terjadi penggumpalan. Dan terakhir, golongan darah O, jika diberi serum anti-A, serum anti-B, dan serum anti-AB tidak terjadi penggumpalan. Penggolongan darah ABO ini sangat berperan dalam transfusi darah antara resipien dan pendonor. Orang yang mendapat darah disebut resipien dan pemberi darah disebut donor. Golongan darah O disebut donor universal karena tidak mengandung agglutinogen, sehingga golongan darah O dapat memberikan darahnya ke semua golongan darah. Sedangkan golongan darah AB disebut resipien universal karena tidak mengandung agglutinin, sehingga dapat menerima darah dari semua golongan darah. Nah, ini adalah tabel transfusi darah. Jadi untuk golongan darah A itu bisa memberikan sesama golongan darah A dan juga O. Jadi A dan O transfusi dapat dilakukan. Untuk golongan darah B, transfusi dapat dilakukan yaitu golongan darah B dan juga O. Untuk golongan darah AB, transfusi dapat dilakukan semuanya golongan darah A, B, AB, dan O. Golongan darah O, transfusi dapat dilakukan dengan golongan darah O saja. Setelah golongan darah, submateri apa selanjutnya? Masih ingat? Ya, selanjutnya mengenai mekanisme peredaran darah. Tahukah kamu apa saja organ-organ peredaran darah? Yaitu adanya jantung dan pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah adalah organ-organ untuk menjalankan mekanisme peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung,
yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke semua tubuh. Berdasarkan cara kerjanya, peredaran darah dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil atau disebut dengan pulmonari dan peredaran darah besar disebut dengan sistematik. Peredaran darah ini disebut dengan juga peredaran darah ganda. Peredaran darah kecil atau pulmonari adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, di sini ada urutan skema peredaran darah kecil. Yang pertama, ventrikel kanan atau bilik kanan. Selanjutnya menuju arteri pulmonalis dan selanjutnya masuk ke paru-paru. Selanjutnya vena pulmonalis dan terakhir ke serambi kiri atau atrium kiri. Selanjutnya peredaran darah besar atau sistematik, yaitu sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali jantung. Nah, di sini ada urutan peredaran darah besar atau sistematik. Jadi yang pertama ventrikel kiri atau bilik kiri, selanjutnya masuk ke aorta, selanjutnya arteri, arteriola, kapiler, venula, vena, vena cava superior, vena cava inferior, dan terakhir masuk ke anteriokanam atau serambi kanan. Nah, di sini ada gambar mengenai mekanisme peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Bisa diperhatikan di sini peredaran darah kecil. Yang pertama itu ada di nomor 3. Nomor 3 yaitu bilik kanan. Bilik kanan, selanjutnya ke arteri pulmonalis nomor 10. Selanjutnya ke paru-paru nomor 8. Selanjutnya nomor 11 vena pulmonalis, dan terakhir masuk ke serambi kiri nomor 2. Nah, itu peredaran darah kecil. Nah, untuk yang warna biru ini daerah banyak mengandung oksigen. Sedangkan yang warna abu-abu ini daerah banyak mengandung karbon dioksida. Nah, untuk peredaran darah besar itu yang pertama di bilik kiri nomor 4. Selanjutnya urutannya nomor 12 yaitu aorta. Selanjutnya setelah aorta nomor 6 yaitu arteri. Selanjutnya nanti akan menuju ke tubuh atau nomor 7. Di sini ada nomor 7 dan nomor 9 yaitu kepala dan tangan superior dan inferior. Selanjutnya ke nomor 5 yaitu vena, dan terakhir ke serambi kanan nomor 1. Nah, jadi kesimpulan dari materi sistem peredaran darah yang pertama, komponen darah terdiri plasma darah dan sel-sel darah. Nah,
Nah, sel-sel darah itu ada 3, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Selanjutnya, kesimpulan golongan darah yaitu golongan darah terdiri A, B, AB, dan O. Jadi, penggumpalan darah dapat terjadi karena agglutinogen golongan darah tidak cocok dengan agglutininnya. Dan kesimpulan terakhir mengenai mekanisme peredaran darah manusia itu terdiri peredaran darah kecil, yaitu dari jantung, paru-paru kembali ke jantung, dan peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, sampai di sini dulu mengenai materi sistem peredaran darah. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.